7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, saudaraku kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Bapak Ibu, dibuang enak enggak sih? Enggak enak ya. Dibuang keluarga, disingkirkan keluarga, diacukan keluarga, diasingkan keluarga, dibiarkan keluarga. Kira-kira enak enggak? Enggak enak. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya benda atau punya barang, biasanya barang yang saudara buang itu barang-barang yang berharga atau yang sudah tidak bernilai apa-apa? Yang sudah tidak bernilai, yang sudah tidak ada manfaatnya kan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ayat ini, yang dibuang ini bukan benda Pak. Yang dibuang ini siapa Bapak Ibu? Manusia, orang. Tapi kenapa pakai kata dibuang? Tersirat di pikiran saudara. Kenapa sih kok nggak pakai kata lain begitu? Kemana aku kamu utus? Atau kemana engkau kuutus gitu kan enak gitu ya. Tapi pakai katanya dibuang. Dibuang itu dengan sengaja atau tanpa sengaja? Dengan sengaja Pak, dibuang. Nggak enak. Bapak Ibu saudaraku, Nabi Yeremia menulis surat untuk umat-umat Tuhan yang ada di Babel. Bunyi suratnya begini. Apa bunyinya? Yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Tuhan mau. Ada 2 tanggung jawab kita. Yang pertama apa? Usahakan kesejahteraan kota. Dalam titik terendah sekalipun, dalam situasi yang gak enak sekalipun, baik atau gak baik keadaannya, baik atau gak baik situasinya, Tuhan bilang kamu punya tanggung jawab. Untuk apa? Kesejahteraan kota. Jadi Bapak Ibu ada di kota ini, Bapak Ibu punya tanggung jawab. Kaya miskin, pejabat rakyat, pendeta jemaat, hamba Tuhan maupun majelis, semua kita punya tanggung jawab untuk apa? Mensejahterakan kota. Kalau kita masuk ke skup yang lebih kecil lagi, kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga kita. Katakan amin. Iya. Keluarga kita harus sejahtera. Diusahakan. Jadi kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, sukacita nggak tiba-tiba muncul dengan sendirinya Pak. Harus diupayakan, harus dikerjakan. Jadi ada ungkapan yang menarik begini. Doakan apa yang engkau usahakan, usahakan apa yang engkau doakan. Jadi jangan hanya berdoa. Tapi apa yang kau doakan, implementasikan apa yang kau doakan. Kalau mau keluargamu sejahtera, ya jangan jadi pemalas Pak. Amin. Harus rajin. Maunya diberkati, tapi malas. Enggak. Tapi saya berdoa Pak, minta berkat sama Tuhan. Kamu menyalahi ayat itu. Tuhan bilang usahakan. Usahakan yang spiritual, kita berdoa sama Tuhan, biar yang spiritual itu turun. Yang supranatural itu turun. Tapi jangan sampai yang natural kita abaikan. Amin. Bekerja, cari uang, berusaha. Itu yang natural. Yang bisa kita buat. Amin. Dan minta penyertaan Tuhan ketika visi kita sudah gak mampu, gak kuat. Minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita. Jangan hanya berdoa. Tapi suka mabuk-mabuk. Doakan kota biar kota sejahtera. Tapi mabuk jalan terus. Narkoba jalan terus, judi jalan terus. Ya jangan harap ada damai di situ. Amin. Jangan harap ada kesejahteraan di situ. Jangan harap ada sukacita di situ. Jangan harap ada ketenangan di situ. Karena antara doa dan perilakumu tidak sama. Jadi doa dengan perbuatan kita harus selaras. Itu yang Tuhan mau. Berdoa menarik kuasa Tuhan turun atas apa yang kau kerjakan. Amin. Jadi usahakan Pak.
Dimanapun, sekalipun kalian sedang dibuang, sekalipun kalian sedang dalam situasi yang gak enak, ingat tanggung jawabmu. Hai umat Israel yang ada di pembuangan, ingat tanggung jawabmu. Hai umat Tuhan yang ada di Purwokerto, hai umat Tuhan yang ada di Purbalingga, ingat tanggung jawabmu. Baik atau enggak baik keadaanmu, tugasmu usahakan supaya kotamu sejahtera. Amin. Dan kesejahteraan itu harus mulai dari hidupmu dan keluargamu. Amin. Yang kedua, apa tugas kita di situ? Berdoalah untuk kotamu. Kalau kota kita aman, kita ikut aman, merasakan aman. Investasi aman, bekerja aman, pergi sekolah aman, pergi ke gereja aman, ibadah aman. Saudara nggak perlu takut. Jadi antara kota yang sejahtera, kotanya diberkati, itu ada korelasinya dengan sikap saudara. Amin. Doa saudara, kehidupan saudara, perilaku saudara. Itu makanya begini. Di sebelah sana ada kuasa gelap, di sini ada kuasa terang. Jadi kita hadirkan berkat Tuhan melalui tempat ini, amin. Biar gelap itu minggat, amin. Loh iya, jadi karaoke sebelah. Di sana nyanyi untuk dunia, di sini nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara jangan sampai salah masuk. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa tokoh memiliki pandangan mengenai doa. Yang pertama saudaraku, Mahatma Gandhi. Ya, itu tokoh spiritualnya orang India. Dia bilang apa? Doa mengingatkan manusia untuk apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Lagunya Yosua Abraham apa saudaraku? Terhubung. Jadi doa membuat kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa koneksi dengan sorga. Itu mujizat tidak akan pernah terjadi. Karena mujizat itu mulainya dari sorga Pak. Mujizat itu rancangannya dari sorga. Pemulihan itu rancangannya dari sorga. Kemenangan itu dari sorga. Lalu turun ke bumi melalui apa? Doa kita. Doa itu magnetnya, penyambungnya. Itu melalui doa kita. Itu makanya doa itu besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main dengan doa. Ya, saya beberapa hari yang lalu, ini sederhana Bapak Ibu, saya ngobrol sama Bu Yusak begini. Sayang, izinkan saya mau beli B2 ya. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu, beli B2. Saya ngomong sama dia, ya sederhana banget Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kepingin banget. Saya kepingin sekali. Ya, tapi nggak tahu mau beli kemana gitu kan. Banyumas jauh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Malamnya ada orang yang kirim saya B2 Pak. Yang sudah matang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan B2 aja Tuhan perhatikan. Ya. Iya B2. Biasanya Om Hermawan ajak saya ke Banyumas. Tapi kali itu, saudara, saya rindu kepingin banget makan B2. Kepingin sekali. Yang tahu keinginan saya cuma Bu Yusak itu. Berapa hari yang lalu. Yang lain tidak ada yang tahu. Mungkin Kakak Feza tahu enggak ya? Kalau saya kepingin sekali. Enggak tahu ya? Tahu ya. Jadi mungkin dia sama mamanya yang tahu saya kepingin. Namanya kepingin itu apa ya? Jadi Bapak Ibu coba bayangin aja lah kepingin. Kepingin sekali. Bapak Ibu, tiba-tiba saya dikirimi sup daging B2 sama pokoknya enak lah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi wah apa yang ada di hatimu, kerinduanmu Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu doa itu membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan. Enggak ada cara lain supaya kita terhubung dengan sorga. Sorga disukakan ketika suaramu terus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Hubunganmu akan terjalin dengan baik. Tapi komunikasi terus dibangun dengan baik. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Martin Luther. Apa pandangan Martin Luther tentang doa? Doa bagikan apa saudaraku? Nafas hidup. Kalau dia lupa berdoa itu artinya dia kehilangan kemenangan. Kalau orang malas berdoa, dia sedang ada dalam kekalahan.
Amin. Jadi malas berdoa itu artinya saudara sedang berhenti kehidupan. Artinya begini, hubungan itu dikatakan baik apabila komunikasinya terjalin dengan baik dan tidak terputus. Oke, terus terbangun. Itu yang disebut dengan hubungan baik. Tatkala komunikasinya berhenti, itu artinya hubunganmu sedang tidak baik, putus hubungan. Karena putusnya hubungan itu berarti putusnya sebuah komunikasi Bapak Ibu. Jadi Martin Luther bilang begini, doa bagikan nafas hidup. Jadi kalau berhenti bernafas itu artinya berhentinya sebuah kehidupan. Nafas penting atau tidak? Penting. Doa juga sama Pak. Bagikan nafas hidup itu. Itulah doa. Ya. Siapa lagi di sini? Coba lihat. Matius 26. Ayat 36 sampai 41. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sang empunya kehidupan. Sebelum masuk dalam sebuah penderitaan yang begitu berat, masuk dalam ujian kehidupan yang begitu berat, dia pergi berdoa. Ada yang bilang katanya Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan berdoa? Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak akan pernah tahu namanya berdoa kalau yang dari surga tidak akan pernah memberi contoh bagaimana cara berdoa. Karena doa itu penggeraknya sorga Pak. Inisiatifnya itu sorga. Tuhan yang punya inisiatif untuk mengajarkan kita berdoa. Supaya kita terkoneksi dengan sorga, maka yang dari sorga itu datang mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Jadi sebelum masuk dalam penderitaan, sebelum masuk dalam ujian, berdoa Pak. Berdoa. Jangan waktu ujian, waktu cobaan datang baru berdoa. Ya, lanjut. Ayat selanjutnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi waktu Yesus sedih, ngalami ketakutan, yang dilakukan dia berdoa Pak. Lanjut. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu, bukankah apa yang dilakukan Yesus ini menjadi kerinduan kita semua? Manusia pada dasarnya kepingin bebas dari masalah. Maunya hidup itu lurus, lempeng. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, nggak ada penderitaan, nggak ada hambatan, nggak ada kesukaran. Itu manusia pada umumnya. Dan Yesus sudah sampaikan itu melalui doanya. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Sedang tidur. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Orang butuh mujizat, tapi disuruh berdoa malah dia tidur. Banyak orang berharap kalau bisa tanpa berdoa mujizat datang. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Dia ngajari kita. Supaya kita bisa menghargai setiap mujizat yang kita terima. Agar kita ini begitu terima mujizat enggak segera lupa akan Tuhan.
Banyak orang waktu ngalami pergumulan dia menjerit sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan jawab, dia segera lupa akan Tuhan. Tuhan ingatkan kita. Lanjut. Saudaraku, apa manfaat doa buat kita? Yang pertama, doa dapat membangkitkan iman. Yesus mengalami ketakutan. Hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Secara manusia dia berkata, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saudaraku, ini gambaran kita semua ini. Apa yang diungkapkan Yesus ini gambaran kita semua. Waktu penderitaan datang kita segera berkata, Tuhan kalau bisa Tuhan, kenapa Tuhan cawan ini? Kenapa saya menghadapi masalah? Kenapa saya menghadapi kesukaran? Kenapa saya menghadapi kesulitan ini Tuhan? Kita bertanya-tanya sama Tuhan. Separuh yang kasih Tuhan. Dalam kesulitan dan kesukaranmu. Dalam titik terendahmu. Doa dapat membangkitkan imanmu. Amin. Imanmu. Jangan malas berdoa. Sebab kalau malas berdoa, itu menjadi pintu iblis untuk mencobai hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, doa dapat membangunkan roh kita. Jadi doa itu dapat membangun roh kita. Roh kita ini perlu dibangun Pak. Dan cara yang terbaik untuk membangun roh kita adalah doa. Pak. Yang ketiga, doa membuat kita senantiasa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Seperti kata Mahatma Gandhi tadi, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ingat kisah Bartimeus, seorang buta, dia juga miskin. Ketika dia mendengar Yesus lewat, apa yang dia lakukan? Dia berseru. Bukan diam. Artinya apa? Dia berdoa kepada Yesus. Sampai suaranya didengar oleh Yesus. Dia berdoa. Di dalam masalahmu, banyaklah berbicara dengan Tuhan. Amin. Banyak ngobrol dengan Tuhan. Biar tetap terkoneksi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Tuhan mau kita terus terkoneksi seperti orang Israel yang dibuang di Babel. Tuhan kasih tanggung jawab buat mereka. Sekalipun kamu ada di pembuangan di Babel, tetap usahakan kesejahteraan kotamu dan berdoa untuk kotamu. Berdoa, sekalipun hari ini kondisimu, keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ekonomimu sedang tidak baik, kesehatanmu sedang tidak baik, kota kita, bangsa kita sedang tidak baik. Mari jangan kita lupa, kita punya tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita, yaitu berdoa. Yang kelima, 4. Doa membuat kita apa saudaraku? Memiliki pengharapan. Doa membuat kita yang tadinya putus pengharapan. Melalui doa, kita sedang membangun pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Harapan yang tadinya sudah putus asa. Yang tadinya sudah enggak kuat. Tapi melalui doa, pengharapan itu muncul kembali. Ya, Tuhan ingatkan kembali akan mujizat Tuhan. Yang kelima, doa adalah cara yang terbaik supaya kita dapat menerima mujizat Tuhan. Gak ada cara lain. Mau terima mujizat? Berdoa. Gak ada cara lain. Berdoa. Yang keenam, yang terakhir. Doa dapat menarik perhatian Tuhan. Doa dapat menarik perhatian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku,
Berapa hari yang lalu kita ada kumpul-kumpul dengan Pak Andi F. Noya yang presidennya Kikendi ya. Kita ngobrol, dia sharing. Bapak Ibu Saudara, dia sempat kecewa dengan gereja. Dia sempat kecewa dan dia tidak mau beribadah. Karena gereja tidak menjadi contoh. Gereja tidak menjadi teladan. Bapak Ibu Saudaraku, dia memutuskan untuk dia tidak mau bergereja. Dan dia merasa bahwa rohaninya baik dan ekonominya baik. Jadi buat apa saya ke gereja yang tidak menjadi contoh? Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi seperti itu dia merasa rohnya kuat, imannya kuat, ekonominya bagus. Dia punya kakak perempuan, mengingatkan dia, kamu memang saat ini merasa kuat. Kamu saat ini memang ekonomimu bagus. Tapi kamu tahu, kita itu ibarat bara api dan tungku. Kamu mungkin merasa saat ini baramu itu, apimu itu sedang menyala, sedang berkobar-kobar, lalu kamu tidak membutuhkan komunitas. Tapi kamu tahu sehebat apapun kamu, ketika kamu keluar dari tungku, apimu bisa padam. Tapi ketika bara itu terus berkumpul satu dengan yang lain, maka bara itu akan tetap terjaga karena saling, Bapak Ibu. Dia akan saling menyala satu dengan yang lain. Kalau gereja nggak jadi contoh, kamu datang untuk jadi contoh di situ. Kalau gereja nggak jadi berkat, ya kehadiranmu menjadi berkat. Kalau kamu keluar dari situ, lalu siapa yang jadi berkat di situ? Bapak Ibu Saudaraku, Pak Andi F. Noya ini masih belum bergeming. Dia masih belum bergeming. Dia merasa, saya nggak perlu gereja, ngapain? Karena dia merasa kuat. Dia merasa rohaninya bagus. Imannya lebih bagus daripada yang lain. Ekonominya juga bagus. Buat apa dia kumpul-kumpul dengan orang-orang di gereja? Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanannya, setelah kakaknya ini dipanggil Tuhan, perkataan dari kakaknya ini terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang di hatinya. Mulai dari situlah dia setia beribadah. Bahkan yang dulunya dia malas untuk persepuluhan. Mulai dari situ, semua keuangan yang dia terima dari acara apapun, dari iklan dan lain sebagainya, persepuluhannya dia tidak pernah lupa. Dia kumpulkan persepuluhan. Mulai dari situ. Namun kesedihannya dia adalah, dia tersadarkan itu setelah kakaknya meninggal. Tapi perkataan kakaknya itu hidup di hatinya dia. Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apapun saudara, jangan keluar dari komunitasmu. Cuman pesan dia yang sangat baik saudaraku dari Pak Andi. Gereja itu harus ada rohnya. Banyak gereja hari-hari ini cuman liturgi. Lagu itu jangan banyak-banyak, satu aja, kalau enggak dua aja. Dia bilang begitu, gereja harus ada rohnya supaya surga itu punya daya tarik. Sebab kalau gereja sudah enggak ada rohnya, terus Tuhan mau percayakan siapa untuk kegerakannya? Nah itu saya tertarik di situ. Kalau bicara tentang persepuluhan kan tidak semua orang setuju. Sekalipun itu firman. Banyak orang lebih percaya perkataan pendeta daripada firman. Dia lebih tunduk dengan perkataan pendeta daripada firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Pak Andi F. Noya ini, gak cuma bilang itu. Saudara jangan tertipu dengan gereja yang wah dia bilang begitu.
tapi nggak ada rohnya di situ. Jadi gereja itu harus ada rohnya. Amin. Rohnya gereja itu apa sih? Pujian penyembahan Pak. Dan kebenaran yang diberitakan. Amin. Jadi doa, pujian penyembahan dan firman yang diberitakan. Firman kebenaran yang diberitakan. Bukan kebenarannya pendeta. Kalau kebenarannya pendeta, kalau tidak persepuluhan nanti masuk neraka kan. Itu kebenarannya pendeta, jadi jemaat takut. Jadi memberi karena takut, bukan karena pengertian yang benar. Saya punya pandangan begini. Kalau orang itu sudah cinta Tuhan, orang itu sudah mengasihi Tuhan, memberi bukan lagi sebuah persoalan buat dia. Itu makanya ngapain saya boro-boro. Kalau orang itu cinta Tuhan, dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi saya prinsipnya begitu. Itu makanya saya ngomong pusing. Kalau Tuhan tidak pakai suara, Tuhan pakai orang lain. Amin. Oh iya. Kalau Tuhan nggak mau, saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan pakai orang lain kok. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong gerejanya. Amin. Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati pekerjaannya. Selama kita terkoneksi dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti selalu ada buat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ada di tempat ini. Tuhan izinkan kita untuk kolaborasi kita. Amin. Kolaborasi Pak, kita ini. Tidak semua bisa saya lakukan. Bapak Ibu Tuhan kirim, Tuhan utus ke tempat ini untuk kita kolaborasi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan rumahnya, wadahnya adalah tempat ini. Amin. Ini wadahnya. Ayo kita bangun sama-sama. Kita berdiri sama-sama. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Biar surga disukakan. Hadiratnya turun. Pemulihan terjadi. Amin. Iya. Jadi tugas kita nyembah Tuhan sama-sama aja. Rame-rame gandengan tangan. Mujizat nanti itu buat perbuatannya Tuhan. Jadi untuk mujizat saudara nggak perlu cari siapa-siapa. Hadirkan hadirat Tuhan. Mujizat pasti terjadi Pak. Ya. Jadi undang hadirat Tuhan aja. Nggak usah ngundang yang lain. Ngundang yang lain terlalu mahal. Iya. Terlalu mahal. Hadirat Tuhan cuma butuh kerendahan hati. Kalau perlu tuh angkat tangan Tuhan tolong. Itu tuh. Itu makanya semua yang melayani harus suka menyembah Tuhan. Amin. Iya. Semua yang melayani jangan suka terlambat. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau mau kegerakan terjadi, sama-sama merendahkan diri menyembah Tuhan. Amin. Iya. Jadi ini waktunya Pak. Nyembah Tuhan sama-sama. Tuhan gak kurang cara untuk menolong kita. Caranya terlalu banyak. Bahkan tidak terfikirkan oleh kita semua. Amin. Udahlah rendah hati sembah Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu buat kita. Ya, sembah Tuhan. Ini wadahnya sudah ada ini. Tinggal hati yang menyembah aja. Wadahnya sudah ada ini. Tinggal hati yang menyembah. Yesus saja mau menyembah. Mau disalib. Dia berdoa dulu. Dia berdoa. Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan oleh Nabi Yeremia. Sekalipun kalian sedang ada di pembuangan, jangan lupa tugasmu. Tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Usahakan apa bisa engkau usahakan. Nanti hasilnya Tuhan yang ngatur. Amin. Hasilnya Tuhan yang ngatur. Kalau hasilnya belum sesuai dengan harapanmu, terus lakukan bagianmu dan doakan apa yang kau lakukan. Amin. Doakan apa yang kau kerjakan. Tuhan merendah apa yang saya kerjakan. Tuhan saya bawa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah salah satu hamba Tuhan dari Jakarta. Dokter, anaknya dokter, mantunya dokter.
Tapi cucunya lahir, maaf Bapak Ibu Saudara, sumbing saudara. Bibirnya nggak ada. Bibir atasnya itu nggak ada. Bapak Ibu Saudara, mantunya dia dan anaknya dia nggak berani gendong anaknya. Karena lihat kondisinya. Mama dari si bayi, para dokter, itu duduk di pojok begitu. Hatinya sedih dan dia tidak kuat melihat anak yang dia lahirkan. Itu sumbing Bapak Ibu Saudara. Ya ada Bu Gideon juga di situ ya kemarin ya. Bapak Ibu, apa yang omanya lakukan buat bayi ini? Dia gendong bayi ini dan dia bawa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberi saya hadiah yang terbaik dari Tuhan. Dan saya akan pelihara cucuku, saya akan merawat cucuku sampai akhir hidupku. Keluarga dokter Pak, bukan keluarga orang sembarangan, profesor lagi. Bapak Ibu, anak itu, tapi fotonya nggak ada ya. Jadi ganteng Pak. Sekarang di Jerman, bibir sumbingnya nggak ada Pak. Ganteng anaknya. Bu Gideon lihat fotonya kemarin ya. Ganteng anaknya. Yang tadi waktu bayinya itu nggak ada ini ya Pak. Nggak ada. Giginya nggak ada, semua hilang. Mamanya cantik Pak. Datang kemarin itu. Papanya ganteng. Omanya cantik, umur 75. 73 ya. 75 ya. 75. Omanya cantik masih Pak. Mantunya juga cantik. Pantesan cucunya Pak. Bibirnya itu Tuhan bisa sambungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu namanya? Waktu omanya kasih namanya Rokan. Apa roti dan ikan ya. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu kan. Jadi ingat Rokan, roti dan ikan. Waktu murid-muridnya butuh makan, lapar gitu kan. Lalu Tuhan buat mujizat gitu kan. Bapak Ibu ingat. Lalu omanya ini kasih tahu anaknya. Nanti anakmu saya kasih nama Rokan. Anaknya bilang, "Ma, kok jelek sekali namanya." Kok Rokan? Gak ada nama lain. Kamu tahu? Di dalam kemustahilan. Ketika Tuhan turun tangan. Menjadi tidak ada yang mustahil. Begitu juga anakmu. Bapak Ibu mereka tidak tahu caranya. Gimana supaya bibirnya itu bisa utuh. Bapak Ibu operasi, singkat cerita operasi. Ya. Bapak Ibu bibir sumbingnya sampai gak kelihatan sama sekali. Dan anak itu gantengnya Paul Pak. Paul gantengnya. Ya. Saudara lihat ganteng jangan lihat saya. Saudara bayangin aja ganteng. Soalnya Bapak Ibu lihat saya gitu gak yakin gitu loh. Memang yang ngomong saya ganteng cuman istri saya. Ya, yang lain. Yang bisa ngomong saya ganteng itu hanya orang yang cinta Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku saya lihat. Bapak Ibu Saudara mereka keluarga yang melayani Tuhan. Mereka keluarga yang cinta Tuhan. Satu keluarga dokter Bapak Ibu Saudara. Suaminya profesor, dokter. Istrinya juga dokter. Anaknya dokter. Semua satu keluarga dokter semua. Tapi diizinkan lahir seorang cucu. Yang menurut manusia itu sangat menyedihkan buat mereka. Begitu Rokan itu diangkat. Bawa kepada Tuhan. Wow. Saya ingat buat kita semua hari ini. Ayo angkat persoalanmu. Angkat pergumulanmu. Bawa kepada Tuhan. Tuhan kalau lewat persoalan ini. Imanku sedang diuji. Saya minta kekuatanmu Tuhan. Mampukan saya. Amin. Iya bawa apa pergumulanmu hari ini. Persoalanmu apa. Bebanmu apa yang sudah pikul. Bawa kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai saya punya anak. Si Marvel namanya. Marvel ini lucu.
Dia bantu mamahnya buka angkringan kan, bantu mamanya. Lalu dia bilang begini, "Mah, saya digaji ya." Saya digaji ya. Berapa, Vel? 50.000 seminggu. 50.000 seminggu. Iya, Pak. Hari pertama dia semangat. Hari kedua, Pak, dia langsung minta gaji sama mamanya. Pih, saya minta gaji sama mami. Loh, Vel, baru kemarin kamu bantu mamimu. Sekarang minta gaji. Ya kan gak apa-apa. Kan minta duluan kan gak apa-apa. Setelah saya terima gaji baru nanti saya lanjutkan pekerjaan. Oh, tidak bisa begitu, Vel. Kamu kerja dulu nanti upahnya dapat belakangan. Bapak Ibu, gara-gara dia ngomong begitu di sepeda motor, saya dikasih pengertian sama Tuhan. Sampai saya tersenyum. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian begini. Bukankah orang Kristen itu seperti itu? Baru doa kemarin sudah nuntut Tuhan. Tuhan kan saya sudah berdoa, Tuhan. Mana mujizatnya? Mana berkatnya? Tuhan bilang, baru kemarin kamu berdoa. Baru kemarin. Selama ini kamu tidak berdoa, saya tolong kamu kok. Kemarin baru berdoa, sekarang nuntut. Iya, tidak usah. Jadi Tuhan kasih pengertian itu, saya tersenyum, Pak. Saya cerita sama Bu Yusak. Bu Yusak, melalui anak ini saya dikasih pengertian sama Tuhan. Mentertawakan saya. Yusak, selama ini kan kamu juga begitu kan. Baru berdoa sekali aja, baru puasa kemarin udah nuntutnya luar biasa. Lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan kan saya sudah berdoa. Padahal doanya baru kemarin. Doanya baru sebulan. Tapi nuntutnya seolah-olah luas udah lama. Padahal waktu dia lupa berdoa sekian puluh tahun. Tanpa dia sadar Tuhan tolong dia. Amin. Baru doa kemarin. Kasih tahu sebelah kiri kan. Kalau baru kemarin ya jangan banyak nuntut. Kalau baru kemarin doa jangan banyak nuntut. Udah doa aja. Amin. Tuhan tahu kapan doa itu dijawab. Amin. Kapan doa itu membuat surga tergerak. Jawabannya turun. Nanti Tuhan yang ngatur. Jangan ngatur Tuhan, nuntut baru doa kemarin, baru bertobat kemarin, langsung nuntut Tuhan. Saya tersenyum di sepeda motor waktu bonceng anak saya. Di sepeda motor saya ngomong sama dia, Vel, kalau kamu dapat gaji jangan sendirian, Vel, kita bagi dua. Kita bagi dua. Lu enggak bisa, Pi. Kalau papi kan menolong mami kan itu istrinya. Iya itu kan mamamu. Jadi kita bagi dua, kita ngobrol berdua. Jadi saya sama anak saya itu bisa bercanda sedemikian rupa, Pak. Jadi dapat 50 berarti kita 25-25an. Ya kan, coba kamu kerja sendiri enggak? Enggak kan? Saya yang bantu kan? Iya tapi kan papi enggak boleh dapat gaji. Kalau saya perlu digaji. Sekarang begini aja, oke? Yang antar sekolah kamu siapa? Yang antar sekolah kamu siapa? Hah? Saya mau minta gaji dari kamu. Waktu saya nagih dia seperti itu, dia terdiam. Jadi udahlah, doa aja, puasa aja, menjerit aja sama Tuhan. Enggak usah perlu mikir kapan Tuhan jawab. Tuhan pasti jawab kok. Enggak perlu tahu kapan waktunya. Kalau Tuhan yang menunda, maka Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara untuk sampai pada mujizat yang akan dia kerjakan. Amin. Tiba-tiba saudara bisa lewat. Loh Tuhan, kok saya bisa lewati persoalan itu ya Tuhan? Dulu kalau diingat di awal, kayaknya saya enggak mampu Tuhan. Coba. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ayo Tuhan mau dimanapun kita berada, jangan lupa dua tanggung jawab kita. Usahakan supaya keluarga kita, kota kita, bangsa kita, ekonomi kita, pelayanan kita sejahtera. Dan yang kedua, berdoa terus. Jangan pernah berhenti berdoa. Kita bisa lupa dengan apa yang kita doakan, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang saudara doakan. Amin.
Iya. Saudara bisa lupa kebaikan-kebaikanmu yang sudah saudara tabur. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Waktunya akan tiba. Saudara akan terima berlipat kali ganda. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Lakukan bagianmu dengan setia. Usahakan apa yang kau bisa usahakan. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Dan doakanlah apa yang kau kerjakan. Dan kerjakan apa yang kau doakan. Usaha tanpa berdoa, itu artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berdoa tanpa usaha, itu artinya kita juga hanya mau menjadi anak Tuhan yang terima enaknya saja. Tuhan mau kita juga berusaha supaya kita bisa menghargai setiap pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita bisa menghargai campur tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sedang kau gumulkan hari ini, bawa itu kepada Tuhan. Apa yang sedang kau doakan dan harapkan, bawa itu kepada Tuhan. Apakah itu ekonomi, pekerjaan, keuangan, kesehatan, pelayanan, apa saja. Mari bawa kepada Tuhan. Semua kita, entah anak-anakmu yang sudah bawa kepada Tuhan, keluargamu, cucumu, mantumu, mertuamu, mari bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu Bapa. Tuhan dengar apa yang kami doakan. Tuhan dengar apa yang kami gumulkan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tanganmu. Jangan pernah berhenti berdoa. Sebab berdoa itu perintah Tuhan. Doa membuat kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Doa adalah tanggung jawab kita.
yang tidak boleh kita abaikan. Kalau keluargamu mau sejahtera, Tuhan bilang berdoalah. Kalau usahamu mau sejahtera, mau diberkati, berdoalah untuk usahamu. Kalau kesehatanmu mau menerima mujizat Tuhan, berdoa untuk kesehatan. Berdoa untuk sekolahmu, berdoa untuk apa saja. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua